Jadi kan kita bingung. Ini maksudnya apa? Maksudnya harus di-pressure dulu nih. Ya, Harus diintimidasi dulu nih. harus Iya kan? harus masa kita yang Iya, intimidasi. maksudnya kan dia udah Dia harus memiliki punya opsi. Iya, benar. Intimidasi aja terus kalau gitu. Jadi timnas kita akan menang terus gitu kan. Senior kan. Walaupun jarang bermain tapi bagaimanapun juga dia berbaur dengan pemain-pemain Eropa. Ya, harus, Yang mestinya dia belajar di ya, situ. harusnya dia belajar. Tapi kekonyolan itu dilakukan pada saat AFF dan membentuk Sintayong itu menurut Bung Adi cocoknya masihkah Masihkah apa? melatih timnas? Udah saat ini Layakkah masih layak untuk timnas masih kita? untuk timnas. Kalau saya Yes. Kembali lagi di Markas Podcast. Kali ini kita berbincang tentang pro dan kontra, di mana terjadinya polemik di netizen tercinta kita, Bung Adi. ya Di mana ada stay out atau Stay in. dan stay in stay. Masih ditemani oleh Bung Adi. Oke, Bung Adi. Ya, polemik di netizen kita tercinta, rakyat Indonesia kita. Itu menurut Bung Adi, kita ngomongin dulu polemik yang kontra ya. Yang kontra itu menurut Bung Adi seperti apa sih? Karena ya cukup lumayan sih yang minta out, stay out itu Ya, seperti banyak. gimana? banyak. Lumayan banyak kan? Ya. Menurut Bung Adi itu gimana? Nah, ini terjadi gara-gara Piala AFF kemarin ya. Ya. Menggema kembali stay out karena kegagalan dari Sintayong membawa piala ya. Piala Ciki itu Ya, kan? piala yang dibilang piala Ciki. Piala Kerupuk. Ya, Piala Kerupuk. ya, entah bagaimana untuk piala-piala itulah, ya kan? Karena kita gagal Oke, terus di AFF dengan sekali menang, 1 kali seri dan 2 kali kalah. 2 kali kalah. Ya, dianggap itu adalah rapor merahnya STI. Nah, bagi netizen yang netizen kontra. yang kontra. Nggak bukan bagi netizen yang kontra aja, bagi kita semua kan itu hasil buruk yang kita bilang, ya kan? Tapi banyak yang bilang kegagalan itu harusnya STI out, ya kan? Oh, iya. Nah, saya bilang kegagalan kemarin itu bukan dari STI sepenuhnya. Ya, terus Ya, dari mana saja? Dari pemain yang kita bawa, Oke. kan? Mau mainnya U22, terus adanya merombak orang. Artinya merombak orang adalah posisinya. Terus tidak konsistennya beberapa pemain dalam ajang itu yang diharapkan mampu memecah kebuntuan gitulah, ternyata stuck gitu. Terus yang selanjutnya adalah terlalu mempercayakan pemain U22 dengan pemain muda. Kalau misalnya kemarin menggunakan tim senior lah, misalnya tim senior yang memang kancahnya di Ligue 1-nya kita. Oke. Ya, seperti pemain-pemain yang sudah biasa dipanggil, Ya, mungkin bisa berbicara di bisa, AFF ya. Ya bisa, hasilnya lain lah. Ya, beda lah. Nah, itu. Terus ada yang bilang kalau STI ini miskin taktik. Nah, itu Ya kan? Ada yang bilang seperti miskin itu. taktik. Nah, menurut Bung Adi itu, kalau menurut Bung Adi sendiri, Ya. kekurangan STI itu seperti apa sih? Pasti ada dong Ya, kekurangan. kekurangannya. Kekurangan, kelebihan pasti ada dong. Nah, sekarang berbicara kekurangan dulu. Kalau Bung. saya lihat di saya sebagai penikmat sepak bola, khususnya Ya. timnas. Nah. Jadi ada berarti bukan komentator. penikmat yang disuruh ngomen nih. Iya. Ya kan? Disuruh Salah satu netizen lah saya, ya kan? Salah satu penikmat netizen. yang disuruh dipaksa berkomentator. Ya, kalau pengamatan saya selama STI menangani timnas ini, ada sih beberapa kekurangan ya. STI kan nggak sempurnanya Pastilah. Tuhan, ya kan? Oh iya. Iya. Jadi yang kurangnya STI ini itu kalau saya gedeknya, ya kan, tidak konsen dalam memasukkan pemain. Konsisten. Iya, konsisten dalam Tidak memasukkan pemain. konsisten melakukan Ya, masukkan pemain. Kadang yang saya kesel tuh rombak pemain loh, di posisinya diubah-ubah. Nah, itu saya kadang-kadang gedek lihat. Terus
STY ini terlalu berani Untuk itu udah mengubah pemain Oh. di ajang-ajang yang penting. Contohnya lawan Cina. oke. Ngapain bawa pertama nggak masukin Tom Haye kayak gitu loh. Itu kayak menjadikan sebuah laga itu sebagai semuanya ajang uji coba kalau saya menurut. Seakan-akan. Iya, seakan-akan jadi uji coba nih semua. Padahal ini adalah pertandingan yang krusial, Ya. ya kan? Nah, itu yang saya anggap STI-nya kurang. Terus terlalu, saya bilang tanda kasarnya adalah egois. Egois. Ya, Oke. terutama dalam pemain, ya kan? Kayak menganaktirikan yang lain. Contoh seperti, bukannya saya nggak suka ya. Contoh kayak Hoki Caraka. Kenapa nggak ada ya striker yang lain selain Hoki Caraka? Terus mencadangkan Eliano Rangers, yang padahal Eliano Rangers ini adalah pemain reguler di divisi utama di Belanda Saat ini. Iya, Saat ini dia udah mulai reguler ya. Iya, reguler. Memang sih kemarin memang sempat di bangku cadangkan. Ya. Kan? Sekarang udah reguler, nggak dipercaya. Jadi baru ada netizen, baru ada komentar banyak, baru dimasukin waktu lawan. Sorry, saya potong. Dan sekarang pun Eliano Rangers itu diperpanjang kontrak. Ya, Berarti kan di klubnya aja mempercayai. percayai. Nah, kenapa Solely. STI? Kenapa STI mencadangkan seorang Eliano Rangers? Apakah seburuk itu Eliano Rangers sampai dicadangkan atau tidak dipasang di line up atau didaftarkan di 23 pemain? Nah, itu saya gedeknya. Apakah sejelek itu? Iya. Sampai-sampai yang mengalahkan Eliano di inti itu Oke, Caraka. Oke, Caraka bisa. Mungkin sayap kanan siapa? Misalnya Asnawi. Saudara itu yang bersorak Yakob. Ya. Asnawi, apakah Bekas sejelek masih itu. masih di bawah itu Iya. skillnya kan? Iya itu. Terus yang selanjutnya adalah, ini masih antara pemain ya. Adanya kayaknya kalau konflik dengan pemain itu nggak cepat diselesaikan. Contoh ya kan Bagot, ya kan? Mungkin sama Lili Pali juga, ya kan ada rumor-rumor sempat ada Lili Pali. Gesekan sedikit. Ya. Kalau saya suruh milih, memang sih Hoki Caraka ini adalah pemain muda, ya kan? Dimasuk ini pemain muda nih di di kualifikasi Piala Dunia. Ya. Tapi nggak pernah dimainin. Mendingan saya masukin Lili Pali daripada Hoki Caraka. Hoki Caraka taruh di ajang yang lain. Ya kalau Ya, kayak AFF ini oke ya, lah, gitu kan? Itu pun tidak berkontribusi gitu Iya, kan? tidak berkontribusi. Nah, itu kalau saya kekurangannya itu, jadinya konflik itu nggak pernah cepat diselesaikan. Terus suka otak-atik pemain, posisi, tidak adanya kejelasan skema tidak ada kejelasan dalam formasi. Terus terlalu berani melakukan uji coba di pertandingan krusial, kompetisi resmi. Ya, krusial kayak gitu. Nah, itu kalau kekurangannya Sintayong menurut saya. Nah, mungkin saya bisa tambahkan lagi ya, menurut saya sendiri nih, tidak berani mengambil strategi atau opsi untuk menyerang penuh. Terlalu bertahan. Dia menyerang tapi kan serangan balik. Iya, serangan balik. Nah, jadi nggak berani. Nggak berani menguasai bola untuk menyerang penuh. Artinya menguasai pertandingan lah itu. Ya, berani. Itu benar. Itu salah satunya juga. Contohnya, kita lihat gimana. Ini kan kita tahu bahwa skuadnya kita tuh bilanglah naturalisasinya banyak Belanda. Ya. Pola Belanda kan pola menyerang, benar. Iya kan? Nah, dia menerapkan pola bertahan. Nah, itu nggak cocok kalau menurut saya. Iya. Makanya dibilang miskin taktik, mati taktiknya. Itu aja ya. Ya tidak jalan lah gitu. Ya, jadi sebenarnya kan memang banyak sih orang tahu ya, dari segi pelatih gitu, mungkin dari netizen juga mungkin banyak tahu bahwa memang yang benar itu adalah bertahan, yang baik adalah menyerang. Nah, ya kan? Atau pertahanan yang baik adalah penyerangan. Itu. Padahal pemain kita kan
Ya. Artinya pemain kita kan sudah levelnya sudah level Eropa, ya Iya, kan? benar. Naturalisasi kan. Masa kita menaturalisasi dari pemain-pemain yang setara dengan Liga kita kan, Liga 1 kita sudah Belanda kan. Memang Ya. kemarin sempat ada Inggris kan si Elkan Bagot, tapi ya ada perselisihan lah. Kita tidak tahu lah apa masalahnya. Dengan pemain itu mestinya lebih berani. Iya kan, berani untuk menyerang. Ya, contohnya ada pola nyerang tuh kita lihat waktu lawan Cina. Ya, bahkan lawan Bahrain pun kalau saya Iya. saya di Sintayong ya. Nah, serang kita flashback lawan Cina, saya lihat. Di babak kedua baru kita nyerang. Berani nyerang. Ya. Masa harus ketinggalan dulu? Setelah kita ketinggalan 2-0 iya, dulu kan. Ketinggalan dulu. 2-0 itu lah. Nah, Dan statementnya aneh lagi, statementnya Sintayong. Katanya dia ingin di babak pertama itu untuk seri dulu. Ya itu. Di babak kedua baru masukkan pemain-pemain ya inti lah, dibilang bisa dikatakan inti. Baru kita akan mencari gol. Kalau saya kan salah lah. Ya, kalau saya itu salah. Lebih baik kita curi gol dulu. Bener. Amankan dulu. Setelah itu kalau mau bertahan silakan. Ya. Itu kan. Mesti. Jadi kalau ibaratnya kita nonton film, keseruannya dulu lah kasih. Adanya nyerang dulu, jangan polanya bertahan, bosan lihatnya apa ini mainnya, kan kayak gitu jadinya kecewa dulu kan. Itu dah makanya. Jadi aneh sih statement yang ya banyak berspekulasi stay out itu karena salah satunya yaitu memang miskin taktik, ada yang bilang jadi nggak buat Indonesia berkembang jadinya kan. Dan anehnya lagi ketika di pressure oleh netizen dan juga di pressure oleh pengamat-pengamat bola, ya kan, pada saat akan melakukan tanding lawan Arab, ya baru merubah. Dan formasinya juga berubah kan? Formasi juga berubah. Jadi 3-5-2. Ya, awalnya 3-4-3. Yang stuck itu nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, akhirnya dengan perubahan itu terjadilah kemenangan. Kemenangan yang telak lagi kan? Artinya telangan yang 2-0 melawan tim Arab Saudi yang langganan Piala Dunia. Iya. Nah, itu jadi kan kita bingung. Ini maksudnya apa? Maksudnya harus di pressure dulu nih. Iya. Harus diintimidasi dulu nih. Harus masa kita yang intimidasi. Iya, maksudnya kan dia harus memiliki opsi. Ya, opsi yang harus dijalankan di lapangannya kan. Ya udah kalau memang seperti itu. Kalau memang mau timnas menang dengan intimidasi oleh netizen atau oleh pengamat bola, intimidasi aja terus kalau gitu. Jadi timnas kita akan menang terus gitu kan. Jadi kan nggak bagus. Iya, tapi kan nggak bagus. Iya benar. Jadi skuadnya nggak bagus. Iya, skuadnya nggak bagus. Enggak sih, kalau skuadnya sih pasti. Artinya mental. Ya kalau dari segi pemain sih masih ya siapa sih nggak mau menang kan gitu kan. Tapi mentalnya anak kan terganggu. Sebenarnya nggak bagus tuh bagi Sintayong dong, kan tertekan ya. Sebenarnya kalau dari psikisnya dia kan. Tapi dari tekanan yang oleh netizen dan pengamat itu jadi menang, ya mau buat apa lagi? Kalau memang itu dia mau juga, ya udah kita terus aja tekan. Iya kan? Salah satunya dengan ini. Podcast ini ya, dan beberapa podcast yang lain juga kan dari teman kita yang lain juga kan. Yang jelas kan kritiknya membangun, jangan kritik. Iya, yang pasti itu. Makanya anehnya di situ makanya. Minum dulu Bang Adi. Oh, dari tadi sih. Oke, tadi itu artinya kekurangan Sintayong ya menurut Bang Adi. Setelah itu kita berbicara masalah sekarang kebaikannya. Nah, menurut Bang Adi itu apa? Gimana kebaikan dari Sintayong? Segi positifnya Sintayong ini, sejak dilatih Sintayong, kita mengalami peningkatan prestasi. Oh ya, kalau itu segi positifnya. Itu kita tidak bisa pungkiri ya kan? Kita harus akui. Lolos kualifikasi, ya kan? Lolos kualifikasi, terus Piala Asia semifinal, ya kan? Terus ya banyak lah. Apa mungkin itu gara-gara naturalisasi nggak, Bu Adi? Nggak bisa jadi. Tapi bagaimanapun juga itu kan programnya dia juga kan. Programnya Erick Thohir dan pengurus ya sebenarnya. Iya, tapi permintaan dari Sintayong kan. Jadi itu memang udah jadi pemikirannya Sintayong di awal. PSSI kan hanya mengiyakan kan. Ini sekarang coba dah
Kalau kita pakai kedalaman squad kita penuh tanpa naturalisasi, nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu kan sudah semua orang lah. Ya. Semua orang sudah tahu itu kan, bahwa pemain lokal kita ya memang kurang. Ya bisa dibilang kurang ya. Perlu belajar lagi. Ya kalau ngomong baiknya bilang kurang ya. Ya. Kalau ngomong kasarnya ya sudahlah, biar netizen yang ngomong. Kalau di sini ngomong lagi kena masalah lagi kan. Kurang. Jadi kurang lebihnya pemain kita masih kurang. Ya. Kurang dibandingkan Eropa. Tapi kurangnya jauh nggak? Jauh. Jauh kayak bumi dan langit jauhnya. Perlu belajar, perlu banyak. Itu biarkan ya Pak Erick Thohir dan jajaran stafnya tuh yang urus membina itu. Tapi saya suka dari ini programnya Pak Erick Thohir, ada jenjangnya. Jenjang apa maksudnya? Jenjang. Jadi dari U17 dilihat banget. Ya sekarang sih sudah membaik ya. Dari pembibitan maksudnya kan, Ya. dari pembibitan dari kelompok umur ya kan. Ya, tapi bagaimana dengan pemain-pemain Liga 1 yang sudah berkiprah ini? Ya jadi udah dipotong aja lah ya. Potong aja kan. Kita kualitas pemain Ligue 1-nya kita dengan Eropa itu jauh. Kita lihat dari AFF. Contoh lah kapten kemarin lagi nih bukan nyalahin, yang kritik. Mengkritik. Kita Ferrari loh, seorang kapten bisa melakukan hal yang sekonyol. padahal dia pemain senior kan. Walaupun jarang bermain, tapi bagaimanapun juga dia berbaur dengan pemain-pemain Eropa. Ya, yang mestinya dia belajar di situ. Harusnya dia belajar. Tapi kekonyolan itu dilakukan pada saat AFF dan memberikan contoh pada adik-adiknya dia. Itu yang paling konyol. Konyol. Ngikut lah, ya kan? Dan harusnya kalau udah disebut dia aja yang jatuh. iya mestinya kan. Dia ada kayak diseruduk gitu. Ya, kan. diseruduk jatuh aja. Teriak minta sama Ya. wasit kan. Tapi dia ada Malah melakukan sikutan. Dan konyolnya lagi, dia tidak ingat dengan adanya teknologi VAR. banyak VAR. Jangankan ngikut, ngomong aja udah ketahuan. Ya, Mimik mulut Mimik udah mulut, ya, ketahuan ya kan. Itu konyolnya dia. Entah dia memang lupa atau pura-pura lupa, ya yang tahu. yang pasti itu konyol. Ya emang konyol itu. Lagi Bang Odi, untuk kebaikan apa lagi selain oke tadi pertama prestasi kebaikannya, yang kedua mungkin apa lagi? Disiplin. Oh iya, disiplin, menjadikan pemain-pemainnya disiplin ya. Ya, menjadikan pemain disiplin. Jadi siapa yang kurang disiplin ya udah nggak dipakai. Ya, dia agak strength di situ Ya, ya. strength. Itu Dikit wajib. ada indisipliner out. Terus merubah pemain-pemain yang awalnya tidak bisa bermain 90 menit. Jadi sekarang udah rata-rata Fisik pemain- digembleng. Ya, fisik digembleng. Siapa yang kuat itu yang bertahan, itu yang masuk ke squad. Itu bagusnya, positifnya itu. Iya. Jadi memang harus kayak gitu. Jangan manjain pemain. Mungkin dari segi gizi yang masuk, makanan Bukan jadinya bagus kan? ya itu juga digembleng kan. Digembleng, nggak boleh makan Yang dulunya makan jeroan, yang dulu makan makan gorengan. sekarang Sekarang goreng, martabak no. gitu no. Itu minyak Jadi menguras ya. jadi Minyak itu emang pelajaran kan? Bukan menguras, merusak fisik, Bener. ya kan? Itu janganlah kalau memang menjadi atlet. Nih rokok. Ya saya kan bukan atlet, saya adalah host yang dipaksa juga mengomentari. Itu bagus ya. Jadi kelihatan nih. Kayak contoh Marcelino, gampang dia beradaptasi kan di luar di Eropa. Ya, karena sport, kan? karena dari awal udah digembleng. Nggak boleh makan gini. Terus latihan fisik yang begini, jadi bertahan kuat dia benar. Contoh sekarang carilah pemain-pemain Indonesia ya, yang dulu siapa yang kuat main di Eropa? Bahkan ada yang lari lagi. Ya siapa namanya, Tua Salamoni ya. Itu lari loh. Lari lagi. Padahal sudah diincar dengan klub-klub Besar. besar. Ada dulu saya dengar
Brescia loh waktu itu, Brescia seri B waktu itu ngincar Tua Salamoni ya. Tapi akhirnya sempat cedera gitu kan? ya, cedera, patah, kecelakaan kan. Kecelakaan ya. Oh. Ya memang udah takdirnya seperti itu dia, kecelakaan. Tapi akhirnya main lagi kan tapi di Ligue 1 kita. Di Ligue 1 mainnya ya. Oke, itu dari segi makanan. Mungkin ada lagi Bu Wadi dari kebaikan-kebaikan nih. Masa dikit sih kebaikannya nih, tadi kekurangannya banyak Ya, dikit ya baiknya. Kalau saya lebih ke positifnya adalah mampu membuat sejarah Indonesia, prestasi lah bilang. Jadi kemarin dari rank 173 sekarang jadi sempat naik di 125, sekarang turun lagi 130. Turun ke 130 gara-gara AFF. Ya kan itu prestasi juga. Itu segi positif Kenaikannya ya, ya. kenaikan signifikan. Bahkan ditargetkan untuk 100 besar. Sebenarnya kalau bisa mendapatkan hasil positif dari kualifikasi Piala Dunia ini bisa Pak masuk. Iya, Sisanya nih kita kan di kualifikasi ini kan baru setengahnya jalan kan? Baru setengah kan? Setengah lebih lah, setengah satu pertandingan ya, gitu lah. Ya, artinya setengah kompetisinya ya. Ya. Karena ini kan kita akan balik lagi melawan Australia. Di kandangnya Australia kemarin. Setengahnya kemarin waktu lawan Jepang. Nah, itu batas setengahnya kan? Setengahnya. Itu terakhir. Terus menang anggaplah di season ini ya, season kedua gitu misalnya. Lawan Arab itu ya. Lawan Arab kita mampu menang. Australia, Bahrain, terus Cina dan terakhir Jepang. Bahrain, Cina itu udah kita di sini tuh. Itu kalau bisa menang itu dua-duanya. Ya round ya lolos ke round selanjutnya udah pasti. Tapi kalau lolos selanjutnya belum. Kemungkinan, tapi kita nggak tahu juga hasil dari pertandingan lain kan. Ya, makanya dari itu kan kalau bisa seri aja lawan menang lah biar aman. Enggak, seri lawan Australia maksudnya. Seri lawan Australia terus Bahrain, Cina kita menang. Belum tentu. Kita lihat Arab dulu juga yang lain, pertandingan yang lain. Makanya tapi kan Arab sudah kalah. Enggak gini lah maksudnya. Sudah kalah poin sama kita. Enggak ya? Enggak. Maksudnya gini. Poin sama ya? Poin sama. Kalau kita cuma menang 2 kali, ya kan? Menang 2 kali itu belum tentu lolos langsung. Ya, belum tentu peringkat 2. Ya, tapi kita sudah bisa mengunci jeleknya. Kita ada di posisi keempat. Yang lolos nanti di round keempat. Kalau kita bisa menang ketiga-tiganya, Australia, Bahrain, Cina, kemungkinan kedua dan ketiga ada. Dua pasti kayaknya. Belum tentu juga nanti kalau Arab juga menang semua atau enggak, Australia kalau menang semua. Iya. Bisa kemungkinan bisa terjadi. Australia beda 1 poin sama kita ya? Ya. Tapi dia kalah. Ya, kalau dia menang juga. Lawan Jepang dia menang gitu misalnya, dia menang kita nggak tahu. Ini poinnya sebenarnya Jepang sebenarnya. Kalau kita 3 kali menang 1 kali seri udah pasti lolos ke peringkat 2. Iya. Ya mudah-mudahan bisa lah. Kita juga menunggu kok hasil yang lain. Iya sih. Tapi kemungkinan untuk round selanjutnya ya besar. Kemungkinan kedua pun besar kalau kita menang 3 kali. Oke Wadi, terakhir lah. Jadi kita sudah membicarakan tadi kekurangan dan kelebihan Sintayong. Ya. Nah sekarang kembali lagi menurut Bung Adi. Untuk Sintayong itu menurut Bung Adi cocoknya masihkah apa? Melatih timnas Udah saat ini. Kalau layakkah masih untuk timnas kita? Untuk timnas. Kalau saya masih ya. Kalau saya masih layak. Karena apa? Karena ada target dari Pak Erick Thohir untuk SBY di perpanjangannya kemarin. Kalau dia gagal di Piala Dunia dan tidak mencapai peringkat 100, otomatis out. Nah, saya itu kasih dia dulu kepercayaan, apakah dia mampu lolos atau tidak, baru. Kalau nggak lolos Piala Dunia,
dengan udah dikasih pemain naturalisasi, udah dikasih A B C D, tetap juga nggak mampu, ya udah say goodbye, stay out. Tagar stay out saya ikut kalau dia gagal. Kayaknya kalau memang pun dia gagal, nggak perlulah tagar stay out. Erick Thohir sudah langsung mengoutkan sendiri kan, ya kan? Iya, tapi kan Pak Erick Thohir ada evaluasi juga. Ya artinya kan targetnya dua apa targetnya langsung double? Maksudnya 100 besar. Nah, 2 targetnya. Kalau kan harus 100 besar dan harus lolos. Oh, harus berarti bukan 100 besar atau lolos Piala Dunia, bukan. Berarti harus 100 besar dan kalau saya udah nggak lolos, udah out. Ya sih, memang sih kalau kita sampai lolos Piala Dunia otomatis ranknya pasti di naik, namanya di 100 besar ya kan. Oke. Kalau bulu tangkas untuk saat ini bagi saya masih layak. Ya. Masih layak sih. Ya itu sama lah kayak Pak Erick Thohir, karena secara logika ya kita tidak bisa menjudge STY atau tidak bisa kita memberikan penilaian STY di AFF kemarin. Benar, saya juga sepakat. Jadi AFF ini kan kita sudah apa namanya? Sudah ditargetkan, nggak ada target gitu maksudnya. Targetkan nggak ada target ini, cuma ini adalah nanti dijadikan sebagai SEA Games gitu kan. Targetnya juga banyak yang bilang U22 ini apa namanya diberikan pengalaman untuk melakoni SEA Games. Nah, kan banyak yang netizen kecewa. Ya, makanya tagar stay out ini yang tidak ngerti lah itu. Tagar stay out bermunculan kembali. Nyangkut pautkan lah yang lain gitu. Iya. Padahal intinya kita kan di kualifikasi ini dulu. Nah, contoh seandainya kalau ini di-cut jeleknya nih. Kalau di-cut STY di pertengahan ini digantikan dengan pelatih yang baru, pelatih mana? Dan belum tentu juga apakah bisa juga ngelolosin. Kan percuma. Nanti lagi nyalahin lagi, saling menyalahkan, ribut lagi. Lebih baik tunggu sabar sampai kualifikasi ini berakhir. Toh seandainya misalnya kita gagal, tidak lolos di kualifikasi Piala Dunia, harus nunggu dong 4 tahun lagi. Nggak apa-apa, kita nunggu demi kebaikan Indonesia kan. Nanti kalau nggak lolos, ya nanti pemain nasibnya STY kan di out. Kan ada pelatih baru lagi, kita menyesuaikan 4 tahun kan masih oke lah. Tuh. Ya. Saya masih sabar kok menunggu kok. Demi kebaikan Indonesia, biar nggak ada perpecah belah. Jadi begini, saya lengkapi dulu ya statement saya tadi itu. Kalau menurut saya belum pantas untuk out, ya kan. Tidak bisa kita memberikan nilai pada saat kompetisi turnamen AFF kemarin, karena yang sebenarnya adalah di kualifikasi. Benar. Di apa namanya? Kualifikasi Piala Dunia. Piala Dunia. Jadi mohon sabar. Itu saja sih yang dari saya ya kan. Hampir sama dah sama saya. Berikan dia dulu kesempatan STY sampai di bulan nanti sampai akhir Juni ya. Ya sampai kualifikasi dah. Kualifikasi berakhir. Apakah itu lolos ke round 4 atau kalau lolos langsung atau nggak lolos? Itu nggak lolos itu baru kita berikan punishment atau apresiasi. Kalau lolos. Kalau nggak punishmentnya out. Ya beres itu aja. Itu aja. Ya netizen bersabarlah untuk menunggu itu. Saya juga tidak sabar untuk menonton Indonesia melawan Australia. Lagi lama, lagi 3 bulan. Iya sih, lagi 3 bulan, tapi kan pasti ada kejutan-kejutan nanti di sana. Kan? Kalau saya harapkan kejutan adalah pemain yang baru datang, naturalisasi datang yang baru, terus mungkin ada nambah lagi kan. Kemarin kan Ole nih lagi diproses nih. Semoga ada yang baru lagi. Cuman belum diproses untuk Bodi. Iya, karena DPR kan? Ya. Gara-gara itu reses. Itu berdampak loh pada pertandingan Piala Asia U22 ya, U20. Ya, karena pendaftaran bulan Januari terakhir. Jadi berdampak pada pemain-pemain yang akan dinormalisasi yang baru-baru ini. Kan ada pemain-pemain yang baru. Pemilihan pemain juga.
dua orang itu ya, yang Ya. dari U20 itu Ya, kemungkinannya tuh gagal bisa. kemungkinan gagal bisa ya di naturalisasi. Ikut modelnya ikut di naturalisasi. Ya, tinggal aku tunggu kejutan-kejutan lagi yang lain SDY. Dan saya harapkan kejutan yang selanjutnya adalah mengeluarkan Asnawi. Ya itu terserah lah Sintayong dong. Tapi yang pasti memang Asnawi lagi menurun performanya kan. Udah nggak pantas dipasang. Ya Cari kita, hadiah lain. saat ini memang lagi menurun. Ya. Nah, entah pantas atau enggaknya ya udahlah terserah Sintayong Ya. ya. Tapi kalau menurut Bung Adi jadi Sintayong Saya nggak pakai tuh. nggak pakai Arhan? Akan nggak pasti pakai. Udah kesel dari pertandingan lawan apa tuh ya? Lawan Cina ya saya. Lawan Cina saya kesel banget. Arhan punya gini loh. Allah itu udah dibaca sama klub yang lain itu. Bahkan Filipina lagi membaca tuh, Iya, mau udah. menjaga di depan gitu kan. Udah kebaca itu. Iya sih. Udah nggak bisa jadi kebetulan. Oke Bung Adi, terima kasih Bung Adi komentarnya. Kita akhiri, saya Oke. Bagas. Si Adi, Ciao. ciao.